lembaga internasional, dengan perusahaan internasional, dengan BUMN dan sebagainya. Itu artinya tidak merdeka sama sekali. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Mungkin kita akan membincang-bincang terkait dengan permasalahan atau kebijakan yang dibuat sama Pak Nadiem Makarim dengan Merdeka Belajar. Nah, menurut Prof sendiri, tanggapan dari konsep Merdeka Belajar yang disampaikan oleh Pak Nadiem gimana, Pak? Ya, saya kira itu kan disambut dengan gegap gempita ya, karena masyarakat kita itu rindu terhadap inovasi dalam bidang pendidikan. Lagi pula guru-guru itu kan merasa terdolimi dengan pekerjaan administratif, sehingga dengan Merdeka Belajar itu guru merasa dibebaskan dari pekerjaan yang tidak akademik, dan itu merupakan suatu terobosan. Tapi kan ada 3 komponen itu. Tapi saya kira perlu penjelasan yang lebih membumi dan bisa dilaksanakan dengan baik oleh guru. Dan komponennya Merdeka Belajar itu tidak guru saja. Yang pertama adalah UN dihapus dan USPN juga dihapus, sekolah disuruh bikin sendiri. Dan yang ketiga adalah penerimaan peserta didik baru PPDB, yang itu komponen prestasinya itu adalah ditingkatkan 50%. Yang pertama, mungkin UN dihapus, itu juga pro kontra ya. Karena yang mendukung dengan yang tidak itu ya sama-sama memiliki argumentasi yang logis ketika UN dihapus dan tidak. Bagi yang merasa bahwa UN itu mempunyai peran yang penting untuk memberikan motivasi kepada siswa guru dalam proses pembelajaran, itu kurang setuju bahwa UN itu dihapus. Tapi ada yang mengatakan bahwa mengapa mengukur prestasi anak hanya dilakukan sekali saja, padahal proses hidup itu tidak sesederhana seperti itu, sehingga dia sangat menentukan kelulusan. Itu pun jadi masih pro kontra, bahwa UN itu sebenarnya enggak satu-satunya menentukan kelulusan sejak zaman dulu. Masih ada harus dilihat peran serta dalam proses pembelajaran, masih juga dilihat apakah nilai minimum baik pada kepribadian dan olahraga dan kesehatan itu juga ada. Namun masalahnya kadang sekolah itu nggak mau berperan di situ. Misalkan ada anak yang karakternya nggak baik, tetap saja juga melenggang saja. Sekolah nggak mau urusan banyak-banyak dengan siswa. Itu yang pertama, komponen dihapusnya UN. Tapi kenyataannya pada akhirnya Menteri bilang UN nggak dihapus, UN hanya diganti format. Yang formatnya adalah berupa assessment kompetensi minimal (AKM). Di situ akan dilihat mengenai literasi, mengenai kompetensi terkait dengan numerasi dan literasi, dan juga dengan ditambahi survei karakter. Nah itu masih dipertanyakan bentuknya seperti apa. Masyarakat masih mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ada segera sosialisasi. Dan yang kedua yang sangat drastis adalah RPP 1 halaman. Nah itu sangat menyenangkan, dan saya kira sangat ekstrim itu, dari yang 15 halaman menjadi 1 halaman.
tapi satu halamannya itu juga belum ada arahan-arahan, belum ada model yang bisa dipahami oleh guru. Harusnya segera dilakukan. Guru sehingga ragu. Satu halaman, jangan-jangan lampirannya 5 halaman. Karena bagaimana bisa mengkondens 13 halaman menjadi satu halaman tidak gampang. Jadi memang harus perlu ada juknis, bukan karena juknis itu menjadi orang tidak merdeka, tapi persoalannya ketika guru dibiarkan saja, silakan satu halaman, tidak ada guide, tidak ada rambu-rambunya, itu merdeka sekaligus merdeka sekali itu. Jadinya semau-maunya kalau nggak ada guide-nya itu. Saya kira itu yang pertama. Lalu yang kedua, Prof, terkait dengan episode kedua Merdeka Belajar Pak Nadiem itu terkait dengan kampus Merdeka. Ya, tanggapan dari Prof itu seperti apa? Ketika beliau menyatakan kuliah cukup 5 semester, sisanya lebih kepada peningkatan kapasitas dan kualitas di lapangan. Ya, antara lain 3 semester di luar, misalnya saja mendirikan prodi baru disederhanakan. Tapi sebetulnya kemerdekaan kampus itu justru diberikan juga aturan-aturan yang mengikat dia. Seperti misalnya saja mendirikan prodi baru, itu harus ada kerjasama dengan lembaga-lembaga yang prestisius, yang punya branding baik, dengan lembaga internasional, dengan perusahaan internasional, dengan BUMN dan sebagainya. Itu artinya tidak merdeka sama sekali. Padahal sebelumnya itu kan ada otonomi kampus di mana membuka program studi itu sepanjang kajian ilmiahnya, akademiknya memenuhi persyaratan itu bisa. Nah sekarang ini sebenarnya merdeka itu justru tidak lebih mudah. Memang dituntut, rata-rata kampus saya kira tidak siap untuk itu. Misalkan untuk mendirikan prodi baru, untuk studi di 3 semester di luar, itu pun masih harus diciptakan tata kelola yang baik, sehingga akan ada nuansa kebingungan yang baru ketika mencari partner di luar kampus 3 semester itu. Ini yang menjadi persoalannya. Dan kemudian dikatakan hak, lalu siapa yang membiayai? Misalnya hak, misalkan BUMN, misalkan saja. Saya tidak yakin BUMN itu serta-merta mau menerima mahasiswa dengan 3 semester di situ, karena BUMN perusahaan besar itu orientasinya adalah profit making. Dan saya kira belum siap mereka mendidik mahasiswa-mahasiswa yang di kampus, keluar kampus selama 3 semester di perusahaan tertentu itu, kecuali berproses. Mungkin memang ide ini baik, tapi berproses tidak serta-merta bisa dilakukan dengan baik. Saya tidak yakin semua perguruan tinggi siap. Yang siap mungkin yang besar-besar saja, yang kecil-kecil itu mau bekerja misalkan saja di perusahaan dan sebagainya, itu kan tidak dipercaya. Bisa apa mereka bekerja di sini? Kalau adanya hanya membebani, saya tidak yakin bahwa dunia usaha itu dengan serta-merta sukarela menerima mahasiswa yang 3 semester itu. Kecuali ada skim yang memberi insentif yang luar biasa. Misalnya perusahaan yang melakukan kerjasama dengan kampus dibebaskan pajak, misalnya seperti itu. Harus ada insentifnya. Ya. Nah, kalau kira-kira menurut Prof sendiri, ini kan berkaitan dengan Merdeka Belajar, kampus Merdeka ini Pak, masih agak rancu karena masih belum jelas. Ya, sebagai gagasan memang menghebohkan dalam arti hebat ini, karena itu kan dipicu oleh tren dunia di mana dunia kerja sudah tidak akan memperhatikan ijazah dan gelar, tapi itu sebetulnya tidak 100% serta-merta murni itu terjadi, karena itu kan baru dipicu oleh Google, kemudian
perusahaan-perusahaan besar dunia yang merekrut pegawai bukan atas dasar ijazahnya tapi atas dasar kompetensinya. Itu memang begitu, tapi persoalannya ialah tidak seperti membalik tangan mengubah seperti itu. Harus bertahun-tahun, karena negara besar seperti Amerika itu, Eropa, kampusnya maju itu historisnya itu ratusan tahun, tidak bisa serta-merta. Ya bolehlah ini pendidikan itu dikonstruksi luar biasa, tetapi harus perlu waktu sehingga menterinya itu yang akan datang itu paling tidak itu bisa melanjutkan apa yang dipikirkan menteri sekarang ini. Harus ada kontinuitasnya. Kalau tidak ada, ini ya seperti stigmatisasi masyarakat, ganti menteri, ganti kebijakan. Memang faktanya begitu. Tapi kalau gantinya itu menjadi suatu hal yang baik, saya kira tidak masalah itu. Tapi kalau gantinya itu membuat tata kelola, membuat praksisnya menjadi lebih tidak jelas, itu yang harus dipikirkan ulang dengan baik-baik. Berarti jangan sampai ada terkesan buru-buru, Prof, ya? Harus ada proses panjang. Ya, bukan buru-buru, tapi harus tersistem dan memang perlu waktu. Pendidikan itu paling tidak untuk sukses itu satu generasi. Jadi Mas Menteri itu sekarang sukses ini kan hasil didikan dari berpuluh tahun sebelumnya. Tidak serta-merta seperti itu. Ya, kita ini walaupun orang sinis terhadap sistem yang jelek dan sebagainya, toh juga melahirkan orang-orang hebat di Indonesia itu. Jadi jangan terlalu alergi dengan sistem pendidikan yang lama, tapi yang lama tidak harus diabadikan. Tetapi ketika melakukan pembaruan itu jangan ahistoris. Jadi jangan ahistoris, walaupun harus orientasinya adalah masa depan. Karena kita mendidik generasi itu untuk masa depan, bukan untuk masa dulu. Ya. Nah, Prof, yang ketiga ini terkait dengan Merdeka Belajar ini kan membahas terkait dengan BOS. Jadi saya ada 3 pertanyaan terkait dengan BOS ini. Yang pertama itu bagaimana kira-kira dampak jangka panjang atas ego sektoral dalam kebijakan tersebut ketika pemerintah pusat mengambil alih peran pemerintah daerah secara langsung dalam urusan honorer guru di sekolah? Ya, karena itu dampak dari pemerintah daerah nggak bertanggung jawab. Harusnya pemerintah daerah itu mampu membayar guru-guru honorer itu. Karena kalau yang mengangkat mereka sendiri, bukan pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu nggak punya guru. Kewenangan pendidikan itu ada di pemerintah daerah. Uangnya itu dikasihkan kepada pemerintah daerah itu anggaran pendidikan yang 20% dari APBN itu sebanyak 63%. Di pusat itu ada sedikit sekali. Di pusat itu sedikit itu dibagi Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, kemudian 19 kementerian lembaga lain yang memiliki fungsi pendidikan. Jadi kalau dilihat anggaran di pusat, pendidikan kita itu betul-betul underfinance, dibiayai dengan sangat-sangat rendah. BOS misalnya saja itu sudah dialokasikan ke daerah, dan di samping itu daerah itu juga punya yang namanya DAU, yang 63% tadi DAU. Padahal itu untuk gaji guru harusnya bisa menggunakan manfaat dari situ, karena yang menjadi persoalan guru itu setiap tahun ada yang pensiun, paling tidak itu 30-an juta. Tapi mengapa DAU-nya terus naik, bahkan naik dari tahun ke tahun? Nah, untuk apa uangnya itu? Nah, itu saya kira pemerintah daerah itu yang bertanggung jawab terhadap membengkaknya guru-guru honorer. Pemerintah daerah itu tidak menggunakan kewenangannya dengan baik, karena guru honorer itu dibiarkan saja tumbuh karena memiliki implikasi politis. Paling tidak dia adalah pemilih-pemilih baru ketika para pemimpin daerah itu mau maju dari
incumbent mau maju lagi. Jadi itu ada unsur politisnya terhadap guru-guru honorer itu. Ya. Nah ini yang kedua Prof, bagaimana dengan keberlangsungan guru honorer yang mayoritasnya masih banyak di sekolah, tidak memiliki NUPTK dan tidak terdaftar di Dapodik? Ya itulah akibat dari pemerintah ini tidak pernah punya roadmap terhadap pengadaan guru. Guru itu dianggap biasa-biasa saja, sehingga karena kutukannya itu tidak serta-merta seperti virus corona misalnya saja, tidak diperhatikan guru itu perencanaannya. Padahal guru itu setiap tahun kan ada yang pensiun 30.000. Saat sekarang ini guru kita itu kurang 700.000 guru, tapi nggak pernah diangkat, nggak pernah disiapkan. Karena apa? Karena memandang bahwa itu dampaknya tidak langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang itu sangat merugikan kepentingan negara. Kalau guru tidak diperbaiki sejak awal, sehingga pendidikannya, rekrutmennya, penempatannya, pembinaannya itu harus dipikirkan betul-betul. Nah ini belum punya kita. Mudah-mudahan zamannya Mas Menteri ini, dan Mas Menteri memang memiliki komitmen yang tinggi terhadap profesionalisme guru. Insya Allah ini akan menjadi lebih baik kalau bisa membuat roadmap kebutuhan guru kita. Nah yang guru yang ilegal itu jumlahnya banyak kita ini. Kira-kira 300-an ribu guru ada. Mereka belum S1 dan mereka belum memiliki sertifikat guru. Itu kan sudah masa, itu harus saya kira itu harus diselesaikan. Nggak bisa serta-merta yang 300.000 itu terus dibuang. Itu kan bisa chaos. Kalau chaos itu akan berubah menjadi komoditas politik. Berarti kualitas gurunya dan juga manajemennya Pak ya, yang perlu. Ya, manajemen, kualitasnya, pembinaannya itu harus direncanakan dengan baik. Nah, untuk pertanyaan terakhir Prof, dari mana sekolah mampu memperoleh angka 35% sampai 30% atas selisih yang dialokasikan untuk membayar guru honorer sebesar 50%? Sebelumnya itu kan ya hanya 15% sampai 20% yang selama ini digunakan oleh sekolah untuk membiayai operasional sekolah. Ya katanya kan dari bos itu 50% untuk guru boleh, guru honorer utama. Tapi itu di sekolah swasta saya kata, untuk sekolah negeri tidak boleh. Dan persoalannya kan karena pemerintah daerah tidak menyediakan dana dan guru honorer itu sangat kasihan. Ada guru honorer yang gajinya hanya 250.000 dibayar 3 bulan sekali bersama turunnya bos. Ini kan keterlaluan. Oleh karenanya nggak bisa pendidikan akan menjadi baik kalau gurunya digaji seperti itu. Hanya 250.000 dibayar 3 bulan sekali. Ini kan harus ada solusi. Oleh karena itu pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu harus berdialog bagaimana cara menyelesaikan gaji guru-guru honorer. Oke Prof, ya. Mungkin udah tadi yang terakhir Prof. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Semoga nanti kita bisa segera untuk ini dan bermanfaat untuk masyarakat umum. Amin. Ya, itu tadi wawancara singkat dengan Prof. Suyanto. Mungkin kita akhiri dulu sesi kali ini terkait dengan Merdeka Belajar episode 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.